Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempraktekkan mengenai pembelajaran mata kuliah komunikasi bisnis yang mencakup 4 bab, yaitu yang pertama ada tentang komunikasi melalui saluran digital, yang kedua komunikasi interpersonal, yang ketiga ada komunikasi kolaborasi antar perusahaan, dan yang terakhir yaitu mengenai tantangan komunikasi secara global. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Hiltania Aulia Putri, dengan akhiran PM 075. Dengan saya sendiri, Inaya Maulidina dengan akhir MPM 024. Dan nama saya sendiri Gibran Novita Dharma dengan ujung NPM 001. Dan saya Salsabila Inggrisdiana dengan ujung NPM 009. Baiklah, langsung saja kita saksikan videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan komunikasi profesional secara digital. Komunikasi ini merujuk pada cara berkomunikasi yang dilakukan di lingkungan kerja atau bisnis melalui platform digital, seperti email, media sosial, contohnya seperti Instagram, selanjutnya pesan singkat seperti WhatsApp, dan aplikasi konferensi video seperti Zoom Meeting. Komunikasi ini harus tetap menjaga etika dan formalitas yang sesuai dengan konteks profesional. Berikut ini adalah contoh komunikasi profesional secara digital. Selamat pagi semuanya, terima kasih telah bergabung di rapat kita hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa semua orang bisa mendengar saya dengan jelas. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, suaranya jelas. Kita juga dapat mengaktifkan fitur rekaman rapat untuk dokumentasi. Terima kasih. Baik, mari kita mulai. Agenda hari ini adalah membahas strategi peluncuran produk terbaru kita untuk kuartal keempat. Kami ingin mendengar pembaruan dari masing-masing departemen marketing. Bisa mulai dengan update kampanye globalnya. Terima kasih Bapak. Kami telah menyampaikan konsep untuk kampanye produk baru Galaxy Z Fold 5. Kami fokus pada segmen premium, menargetkan pasar Amerika Serikat dan juga Eropa. Iklan digital akan mulai tayang minggu depan. Kami juga merencanakan kolaborasi dengan beberapa influencer teknologi. Bagus. Bagaimana dengan anggaran dan hasil proyek si penjualan? Kami telah menyiapkan anggaran sebesar $50 juta untuk kampanye ini. Berdasarkan analisis pasar, kami memperkirakan kenaikan penjualan sebesar 15% di kuartal pertama setelah peluncuran. Baik, terdengar menjanjikan. Bagaimana dengan tim R&D? Apakah ada masalah teknis dengan produk yang perlu diantisipasi? Saat ini tidak ada masalah yang signifikan. Proses pengujian berjalan sesuai dengan rencana dan produksi massal sudah dimulai minggu lalu. Bagus, terima kasih atas pembaruannya. Ada hal lain yang perlu dibahas sebelum kita tutup rapat ini? Saya ingin mengingatkan semua tim bahwa ada pelatihan internal untuk penggunaan perangkat baru minggu depan. Harap pastikan semua staf untuk hadir. Terima kasih atas pengingatnya. Jika tidak ada hal lain, saya rasa kita bisa menyelesaikan rapat hari ini. Terima kasih atas partisipasi semua orang. Jangan lupa untuk mengecek email nanti untuk ringkasan rapat. Terima kasih semuanya, rapat selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, komunikasi interpersonal adalah bentuk komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung dan saling bertukar informasi, ide, ataupun perasaan. Komunikasi ini bisa terjadi secara verbal dengan kata-kata ataupun non-verbal tanpa kata-kata seperti bahasa tubuh, kontak mata, dan juga ekspresi wajah. Kemampuan komunikasi interpersonal yang baik sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga hubungan sosial, pendidikan, dan yang paling penting adalah dunia kerja. Selanjutnya yaitu contoh dari komunikasi interpersonal di sebuah perusahaan. Tadinya gimana penceritaan budget marketing baru? Udah berjalan. Dan aku juga udah kirimin proposalnya ke bagian desain untuk kelanjutan iklannya. Cuman dari mereka belum ada revisi sih.
Oh bagus, target kita kan untuk konten itu selesai minggu depan. Kalau revisi itu belum selesai, kita bisa kelar nggak ya? Seharusnya sih enggak ya, cuman aku juga khawatir kalau misalkan mereka kerja di detik terakhir. Mungkin kita harus segera mengingatkan mereka lagi untuk segera respon. Oke, hari ini aku bakal ke mereka untuk budget iklannya. Apakah udah disetujui oleh pihak keuangan? Belum semua sih, cuma sebagian besar sudah. Mungkin ada beberapa file yang perlu penyesuaian. Mungkin besok aku akan koordinasi dengan Pak Gibran. Oke, kalau hasilnya udah selesai, kasih tau aku ya. Jangan sampai kita kehabisan waktu buat eksekusi. Oke, secepatnya aku akan bilang Pak. Oke, Saya akan menjelaskan tentang kolaborasi dalam bisnis. Kolaborasi adalah bekerja sama dengan orang lain atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam bisnis, kolaborasi dapat terjadi antara perusahaan dan perusahaan lain atau antar karyawan dalam perusahaan. Etika bisnis adalah prinsip dan nilai moral yang mengatur bagaimana bisnis harus dijalankan. Ini mencakup cara perusahaan memperlakukan karyawan, pelanggan, lingkungan, dan masyarakat. Kolaborasi yang baik dan etika bisnis yang kuat adalah kunci untuk membangun reputasi dan kesuksesan jangka panjang dalam dunia bisnis. Berikut ini contoh komunikasi kolaborasi antar perusahaan. Selamat datang Ibu, selamat datang. Silakan duduk. Oke, terima kasih untuk Ibu sudah datang ke perusahaan kami. Kita akan membahas mengenai kolaborasi edisi terbaru Samsung Galaxy bertemakan BTS. Bagaimana menurut pendapat kalian? terima kasih telah mengundang kami di sini. Ide ini sangat menarik. Kami ingin selalu memberikan yang spesial untuk AMI. Jadi dengan edisi ini mungkin cara yang bagus. Oke, saya setuju, apalagi kalau ada fitur khusus yang melibatkan ARMY, seperti konten eksklusif atau desain yang terinspirasi dari lagu-lagu kami. Oke, kami setuju. Kami akan membuat edisi khusus BTS eksklusif seperti video, wallpaper, dan juga musiknya. Produk ini akan menjadi produk yang unik dan juga bermakna. Edisi ini sangat berkesan. AMI pasti sangat menyukainya. Baiklah, kalau begitu kami akan segera memulainya. Kolaborasi ini akan sukses besar. Baiklah, saya terima kolaborasi ini. Senang bekerja sama dengan Anda. Terima kasih. Baik. Mari. Oke, selanjutnya adalah tentang tantangan komunikasi bisnis di era global. Tentu saja, di era global, kita memiliki beberapa tantangan yang sering kita hadapi. Seperti contoh, pertama, perbedaan budaya, kedua, bahasa dan terjemahan, ketiga, zona waktu, keempat, teknologi dan infrastruktur komunikasi, dan yang terakhir, kelima, adalah komunikasi nonverbal. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, memerlukan pemahaman budaya yang baik, adaptabilitas, serta pemanfaatan teknologi yang tepat dalam menyelaraskan komunikasi bisnis global. Dengan ini, mari kita lihat salah satu contoh tantangan komunikasi secara global. Good afternoon, Ms. Elsa and Ms. Inaya. Thank you for meeting with us today. Good afternoon, Ms. Tania. We are excited about this opportunity to collaborate with Samsung. Yes, we believe our AI technology will perfectly complement Samsung innovative product. We're also looking forward to integrating your AI system into our business. Can you tell us more about how the technology can enhance user experience? Certainly, our AI can optimize user interaction by learning their preference, making devices smarter and more personalized. Exactly, with AI, Samsung product will offer seamless and intuitive functionality, improving user satisfaction. That sounds promising. Let's discuss the next steps to finalize this partnership. See you in the next meeting, Miss Tanya and Chelsea. Thank you. Okay. Thank you.